Saya Albertus Antoni, bisa dipanggil Albert. Oke, dan ada satu lagi. Oke, nampaknya sepertinya ada gangguan sedikit ya mengenai sinyalnya di sini ya. Karena berhubung cuaca di Jakarta ini sedang hujan, teman-teman. Jadinya emang kita agak susah untuk gimana ya, untuk streamingnya karena mungkin terganggu dengan hujan ya. Jadi saya perkenalkan aja. Ini ada satu lagi narasumber kita yaitu bernama Ci Selfie. Dan perkenalkan juga di sini saya sebagai hostnya yaitu Hansel Kristianto. Dan oke, enaknya sebelum kita memulai podcast kita hari ini, sebelum kita tanya-tanya nih sama narasumber kita ini, sekarang gue mau kasih pengumuman dulu nih buat teman-teman semua. Jadi di podcast kali ini nih teman-teman bisa barangkali ada yang mau tanya-tanya seputar komunitas itu seperti apa. Terus mungkin teman-teman ada yang mau nanya, ya pokoknya sekitar komunitas-komunitas gitulah. Teman-teman boleh langsung tanyain aja di live chat YouTube-nya. Dan nanti kita akan mulai tanya-tanya kepada narasumbernya. Nanti saya akan bacakan untuk pertanyaannya. Dan juga mungkin selain itu, mungkin ada teman-teman yang ingin kirim-kirim salam nih buat orang-orang yang mungkin yang teman-teman mau kirimin salam, yang mungkin sedang menonton saat ini. Teman-teman boleh langsung aja kirimin juga salam kalian ke live chat YouTube kita di Renewal Community Church yang pastinya. Dan oke. Gimana semuanya? Keadaan narasumber di sini ada Albert dan Selfie. Apakah sehat? Nah, Ci Selfie sudah balik, guys. Sehat. Wih, Ci Selfie sudah balik. Gimana sinyal sudah baik ya, Ci ya? I'm come back. Wih, sinyalnya itu kabur. Iya, sinyalnya kabur ya. Karena emang faktor hujan juga ya di luar ya. Katanya hujan deras ya di Jakarta ya. Iya, Cirebon gimana Cirebon? Aman Cirebon ya? sih masih aman-aman aja, masih belum hujan di sini. Bahkan panas tadi siang kalau nggak salah. Gitu. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung tanya aja nih mengenai pertanyaan pertama yang menurut saya sebenarnya ini pertanyaan yang bagus juga ditanyain. Nah, mungkin ini saya akan tanyain dulu ke Albert dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan Ci Selfie ya. Karena ini benar-benar harus dijawab berdua nih. Pertanyaannya, apa sih itu yang dimaksud dengan komunitas dan apa alasannya teman-teman ini mau gabung di dalam sebuah komunitas? Kira-kira boleh jelasin sedikit mengenai komunitas? Oke. Kalau komunitas, nih ngomongnya gue lu aja kali ya. Iya, nggak apa-apa, biar santai aja. Masih cair lah, kan masih muda juga lah ya. Iya, betul banget. Gue percaya yang nonton ini muda-muda, at least kalau nggak muda amat jiwanya muda lah. Jadi apa sih itu komunitas dan alasannya mau gabung dalam komunitas? Sebenarnya definisi komunitas tuh menurut gue banyak. Menurut gue ada banyak definisi tentang komunitas. Jadi kalau misalkan di bulan ini temanya komunitas dan ada khotbah macam-macam soal komunitas dan masing-masing pengkhotbah itu punya definisi tentang komunitas itu beda-beda, itu wajar karena komunitas itu bisa didefinisikan berdasarkan pengalaman pribadi. Gue ngalamin komunitas itu sebagai rumah. Wih, khotbah Ci Selfie, mantap. Jawaban gue udah dicuri. lanjut. Gue nganggap kalau misalnya itu tempat yang bisa gue anggap rumah. Kenapa? Karena gue terbuka di tempat komsel gue. Gue memang sebagai pemimpin di tempat komsel, tapi ada kalanya gue pun sharing ke mereka tentang pergumulan gue, tentang masalah gue. Mereka tahu tentang kondisi gue, walaupun gue nggak sering cerita tentang masalah sampai gue nggak kuat dan lain-lain, gue akan cerita. Kenapa gue cerita masalah dan lain-lain? Karena di situ gue dapat penguatan. Gue anaknya bisa dibilang gampang capek, gue gampang sedih, gue gampang merasa terbeban. Gue cuma jago untuk ngumpetin rasa-rasa itu. Dan komunitas itu kayak tempat sebagai rumah untuk nge-charge gue kembali, untuk bikin gue merasa berharga, merasa dicintai. Dan alasan gue mau gabung dalam komunitas itu karena ya satu, gue kalau hidup sendiri gue pasti
nggak akan kuat. Tadi Koyapto juga udah bawain di kitab Amsal atau Pengkhotbah tali tiga apa? Saya tali Kali tiga 3 apa? lembar. Ya tali 3 lembar jauh lebih kuat dibanding 1 lembar gitu. Ya. Dan itu kayak memang berkesan sekali dan itu terjadi sama gue. Gue nggak bisa hidup sendiri. Dan gue yakin orang percaya semuanya dipanggil untuk berkomunitas. Lu nggak percaya, baca dari Kisah Para Rasul. Lu baca sampai habis itu semua tentang berkomunitas, tentang saling kuatin, tentang gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran dan lain-lain. Itu menurut gue definisi komunitas dan alasan gue gabung di komunitas itu. Kalau Ciselvi gimana? Maaf, jawabannya saya ambil, maaf ya. Udah keduluan ya. Lagian jadi saya gimana duluan. ya? Nggak apa-apa. Mungkin dari Ciselvi kan punya perspektif yang berbeda mungkin bisa aja kan gitu. Enggak, aku nambahin aja. Oke. Karena bagi aku juga sama sih, komunitas itu ibaratnya kayak rumah keduanya aku, selain rumah tempat tinggal aku secara fisik gitu ya. Jadi di situ aku, kalau tadi Albert udah banyak ngupas lah ya. Maksudnya kenapa rumah gitu? Karena di situ kita bakal ngabisin banyak waktu di situ dengan orang-orang yang di situ. Terus kita juga mungkin ngabisin energi kita juga di situ. Kita berbagi di situ, nangis di situ, ketawa di situ. Makanya kenapa dibilang itu rumah gitu kan. Makanya tadi juga Albert bilang kita bisa cerita, bahkan si Albert bisa cerita. Aku pun juga sama, aku kirain Albert nggak ini juga, maksudnya dia ternyata cerita juga ke anak-anak, gak bagus. Bagus. Karena memang hal kayak gitu yang harus kita punya sih di komunitas. Pada saat kita mutusin di komunitas, kita harus mulai terbuka gitu, tidak terkecuali pemimpinnya sendiri gitu kan. Jadi di situ kita bisa cerita, sharing gitu. Jadi bisa melakukan banyak hal di komunitas. Dan benar bahwa kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Dan alasannya kenapa mau join nih? Ya karena butuh. Kita butuh, makanya kita mau join. Kalau nggak butuh, kita nggak bakalan join sih. Betul. Oke. Sama sekalian nih Sal, gue mau tambahin juga nih Sal. Boleh. Kalau di komunitas, itu anggapannya kita jadi lebih jelas gimana benerin diri. Ya. Oke. Kadang tuh kayak gini, kita tuh nggak sadar sama kelebihan kita, kadang kita nggak sadar sama kelemahan kita. Kita nggak mungkin sadar diri kita kotor di bagian mana tanpa cermin. Kayak tadi Ko Aldi, host juga bawain betul. itu. Kita nggak bisa ngelihat kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Bahkan kita lebih banyak ngelihat kelemahan dalam diri kita dibanding kelebihan kita. Kita kayak ngerasa, gue tuh anaknya begini, gue tuh anaknya pemalas, gue tuh anaknya nggak bisa sharing apa-apa, gue tuh nggak bisa nyanyi bagus kayak Ciselvi gitu. WL luar biasa kan Ciselvi. Alay. Gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu. Tapi pas kita di komunitas dan teman-teman ngelihat kita bisa ngelihat, oh ini kelebihan dia tuh di sini, dia lebih cocok di bagian sini. Yep. Dia tuh anaknya tipenya begini, dia tuh lebih cocok begini. Jadi itu kayak cerminin atau refleksi diri kita supaya kita jadi lebih baik lagi. Ya. Jadi kita tensi nemuin kelebihan kita di komunitas sih. Apalagi kalau tipe anaknya nggak pedean gitu, dia kan pasti cenderung fokusnya itu ke kelemahan kan dibanding kelebihannya dia. Iya, betul. Makanya kita butuh orang lain, butuh komunitas yang baik. Istilahnya berarti intinya komunitas itu bisa dijadikan sebagai cermin buat diri kita sendiri gitu ya. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal sebagai komunitas sebagai cerminan diri ini, kira-kira ceritain nih sedikit mengenai awal mula terlibat dalam komunitas itu. Kira-kira Albert sama Ciselvi ini seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Tadi kan gue dulu yang jawab nih. Sekarang Ciselvi lah. Gantian ya dulu nih jadinya. Biar jawabannya nggak dicuri ya. Oh salah ya. Enggak lah. Pasti beda kalau ini kan. Iya, pasti beda dong. Ini pengalaman pribadi. Ya.
Kalau aku sih bener-bener ngerasain join di komunitas ya pas ke gereja kita yang sekarang. Cuman dulu namanya masih GB Jelambar, masih di Jelambar sebelum di CL. Jadi dulu ya datang dulu kan jadi jemaat, terus disambut gitu kan sama cici gerejanya. Terus nggak lama tuh pasti langsung ditawarin join komunitas. Cuman pas awal-awal itu mikirnya tuh cuma oh ya udah nggak ada salahnya gitu kan ya join ya. Karena kan pengen kenal juga sama teman-teman youth yang lain gitu. Itu awalnya kayak gitu karena pengen ketemu orang lain gitu. Dan waktu itu pun juga aku join kebetulan waktu itu sama teman-teman sekolah. Ketawa nih umur gue ya. Sama teman-teman sekolah gitu. Jadi waktu itu aku masih SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 waktu pertama kali ke GBI Jelambar. Jadi sama teman-teman sekolah, aku kan tipenya tuh nggak tahu sih ya, mungkin pada nggak percaya aku tuh pendiam guys. Aku tuh pendiam, maksudnya aku tuh bukan tipe yang aktif gitu kan, makanya mesti disamper-samperin. Terus untungnya ya barengan sama temen-temen sekolah gitu pas ke GBI Jelambar dulu. Pas tawarin Komsel ya udah mau join karena temen sekolah aku juga ikutan gitu. Jadi cuma mikirnya oh ya udah dateng deh gitu biar kenal sama temen youth yang lain. Itu awal mulanya kayak gitu. Ini Ciselvi pendiamnya pas tidur atau pas bangun ini? Habis gak kelihatan seperti pendiam ya, Bet ya? Gak kelihatan soalnya. Iya dong, kan berubah. Oh ya, diperbaharui. Diperbaharui. Karena komunitas guys. Karena ya, komunitas. Benar. Siapapun pengaruh yang nonton tuh ngeliat. Bukti nyata jadi perubahan ya dari komunitas gitu ya. Iya, yang pasif bisa jadi kita jadiin endorse ini. Nah, terus kalau dari Albert sendiri kira-kira gimana? Awal mula gabung dalam komunitas yang ada nih sekarang? Gue waktu pertama kali ngikut Komsel, itu gak terlalu lama. Cuman gue ikut komunitas pertama kali itu bukan Komsel, bukan KUN. Gue ikut komunitas nari, percaya gak percaya. Wow, Albert nari. Gue nari. Coba nari dong. Dulu badan gue gak kurus kayak gini. Dulu badan gue kaku, berisi berotot. Nari. Gue juga pas itu gue nggak ngebayangin kok gue bisa nari. Kok gue bisa mau lebih tepatnya. Sekarang masih bisa tapinya? Sekarang masih bisa? Puji Tuhan, udah nggak bisa. Gue kira masih bisa. Masa sih nggak bisa? Kalau gue bilang bisa, nanti gue ditarik lagi. Gak apa-apa dong. Ya waktu awal-awal gue ikut komunitas nari. Habis itu 1 tahun atau 2 tahun kemudian gue baru ikut Komsel. Gue ikut KUL namanya Gudi Saipau waktu itu. Di situ anggapannya jujur waktu awal-awal gue malas. Gue malas banget karena rata-rata isinya cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, gue anaknya tuh antisosial. Pendiam juga dong. Enggak juga ya. Dibanding pendiam, aku sebenarnya agak bawel, tapi aku nggak suka ketemu banyak orang. Oke. Jadi kayak kalau kita kumpul bertiga nih, kayak begini, itu masih fine lah, masih fine by me. Tapi kalau udah lebih dari 3, itu kayak ada sedikit beban tersendiri. Kayak males. Dan waktu itu, gue belum lahir baru pas ikut Komsel. Gue masih denger lagu ajuk-ajuk, gue masih hidup dalam dosa dan lain-lain. Sampai akhirnya gue ikut komunitas 1 tahun. Di situ gue lahir baru. Itu waktu awal-awal gue ikut Komsel. Gue masih inget, badan gue masih berisi juga di situ. Sekarang badan gue udah habis guys. Genap firman Tuhan guys. Lututku bertelut, lemakku habis karena puasa. Tapi berarti kalau diajakin komunitas tari lagi mau nggak nih? Gue bawa puasa dulu kali ya. Puasa dulu. Tambah kurus dong. Berapa puluh hari?
Nggak mau 40 hari juga sih ya, karena ya tiap tahun sebenarnya puasa 40 hari sih. Tiap tahun sekali pasti ada 80 hari. Cuman ya kita lihat nanti kalau nari atau enggak. Ya Anda kalau ikut, saya ikut dah. Waduh. Tuh, Sol, ditantangin, Sol. Waduh, kalau gue suruh nari kayaknya lucu ya. Sol, nanti gue kasih lu video, Sol, ada orang jauh 2 kali lipat dari lu, tapi narinya keren banget, Sol. Waduh. Lu nggak Jangan, punya nanti saya alasan kalau jadi untuk dancer nggak nari, kepalanya Sol. bisa di bawah, tak kaki di atas itu bahaya. Bisa, cuma kalau awal-awal paling kecengklak leher gitu ya, paling ke rumah Iya, patah gitu ya. Oke. Ya, jadi emang beda-beda ya. Jadi awal dari komunitas, terlibat dalam komunitas itu beda-beda. Ada yang satu dari komunitas nari, ada yang satu lagi emang ya begitulah gitu ya kan. Nah, kira-kira selama ikut komunitas yang udah pernah dijalani nih sampai sekarang, kira-kira ada nggak sih gesekan-gesekan yang dialami nih di dalam komunitas itu? Dan gimana sih caranya teman-teman dari Albert dan Ci Selvi ini buat nyikapin masalah tersebut gitu, gesekan tersebut? Ini mau Ci-Selvi dulu atau gue dulu nih? Main sweet dulu gimana? Nanti jawabannya gue ambil lagi nih. Ya udah, ladies first ya. Nggak tahu. Ya nggak tahu sih, cuman ya siapa tahu gue ambil jawabannya. Ya udah, ladies first deh, Ci-Selvi dulu. Ya udah. Makasih ya, keuntungan sebagai wanita. Wih. Kalau gesekan tuh pasti ada sih, bohong kalau di komunitas tuh nggak ada gesekan ya. Karena kan ketemu orang dengan berbagai macam keunikan, karakter, kebiasaan yang berbeda sama diri kita. Makanya timbul gesekan kan. Kalau gesekan yang pernah dialamin, yang paling sering aku alamin ya, biasanya tuh kata-kata atau sikap orang. Kayak gimana tuh maksudnya sih? Iya, misalkan kita punya temen nih di komunitas, tipenya itu kayak nyablak misalkan gitu. Kondisi akunya lagi nggak siap gitu, atau aku lagi ada masalah. Nah itu aku bisa ngerasa luka gitu kan. Atau dia bersikapnya kayak bagi aku harusnya tuh lu nggak kayak gini gitu. Bagi aku tuh itu sikap yang salah gitu. Nah gesekan-gesekan yang kayak gitu tuh sering sih. Terus atau misalkan yang kedua salah paham, entah secara langsung atau nggak langsung. Tapi mungkin zaman sekarang banyak kan nggak langsung lah ya, kayak via chat aja kita bisa salah paham. Atau misalkan ngelihat temen kita ngapain gitu, terus kita bisa berasumsi. Nah itu juga salah satu gesekan-gesekan yang terjadi sih di komunitas gitu. Cuma kalau untuk cara mengatasinya, bagi aku sih yang pertama kita harus ngeh gitu, harus sadar bahwa memang beda gitu, beda orang ya beda karakter, beda orang beda kebiasaan, beda orang beda kelemahan gitu kan. Yang pertama ya kita harus terima mereka apa adanya sih. Itu akan ngebikin kita bisa membereskan gesekan itu pada akhirnya. Kita harus terima teman satu komunitas kita seberapa unik pun dia. Albert udah senyum-senyum tuh. Albert udah senyum-senyum. Kontak, kenapa aku langsung mikirin anak itu ya? Ada apa nih tiba-tiba senyum-senyum dia? Iya, maksudnya kita harus sadar, harus ngeh. Kita tuh satu komunitas loh, satu keluarga gitu. Mau nggak mau pasti terima gitu kan. Terus baru yang kedua tuh kita tuh harus evaluasi diri. Tadi dibahas sih sama Koyap kan pada saat ngalamin konflik deh kalau nggak salah. Pokoknya kita tuh harus evaluasi diri gitu kan. Kalau misalkan ngalamin gesekan ya jangan masing-masing egois gitu mempertahankan gue bener gitu, lu yang salah, saling nyalahin gitu. Jadi lebih baik yang kedua tuh evaluasi diri pada saat ada gesekan. Kalau misalkan memang kita salah ya udah akuin gitu, rekonsiliasi deh. Open minded ya gitu ya. Iya, jadi
ya langkah yang terakhir tuh ya itu selesain, damai. Karena kita nggak bisa tuh yang namanya kita kabur-kaburan, ibarat tanaman kita udah ditanam di satu pot, terus kita cabut lagi kapan dia mau tumbuh gitu kan, sama aja kayak komunitas gitu. Terus kayak misalkan tadi kan awal kita ibaratin komunitas itu rumah, masa kita kalau berantem kita ganti emak bapak kita gitu misalkan gitu kan, nggak bisa gitu loh. Maksudnya aku percaya bahwa setiap kita yang udah tertanam di komunitas itu bukan satu kebetulan gitu. Jadi kita harus terima anggota komunitas kita itu dengan seberapa uniknya pun mereka, dengan setiap kelemahan mereka dan kelebihan mereka tentunya gitu. Jadi setiap gesekan-gesekan itu tuh pasti ada, cuman pasti juga harus ada penyelesaiannya, jangan dibiarin. Kalau nggak tercipta ketegangan kayak yang Koyap sharing hari ini. Mantap. Nih tadi kita bahasnya tentang khotbah-khotbah yang udah kita dengar ya. Iya. Ya sebelumnya Ci, nih aku ada konflik gak sama Cici? Dulu aku Apakah pernah kita ada gesekan? dulu aku pernah ini sih, tapi itu cuma just perasaan kali karena kan belum deket ya. Iya. Asumsi kayak yang tadi aku bilang, asumsi. Sampai akhirnya kita rapat raker, kita Baru. buka-bukaan. Oh baru ya. Mantap. Jadi Iya, harus gitu. terbuka guys. Iya Harus dong. terbuka. Jadi nggak ada asumsi negatif. Yes, ya. betul. Nih ngomong-ngomong, Ci Selvi beruntung. Apa? Karena jawabanku hampir mirip kayak Ci Selvi. Hampir semuanya sama. Untuk Ci Selvi duluan kan berarti. Ci Selvi duluan. Ngata. Nah, Ya tambahin kalau lah. gue, jawaban gue bisa dibilang mirip sama Ci Selvi, tapi gue coba landasin ke Alkitab aja. Jadi kata-kata Ci Selvi semua ada di Alkitab loh, anggapannya. Dan gue bersyukur gue udah tahu sedikit pertanyaannya, jadi gue udah cari-cari sedikit di rumah. Kita harus cerdas guys. Harus cerdas. Jadi kan dibilang kalau kita itu adalah anggota tubuh dalam Kristus anggapannya. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan punya fungsinya masing-masing. Mata fungsinya ngelihat, telinga fungsinya mendengar, tangan fungsinya megang, kaki fungsinya jalan. Setiap orang punya fungsinya masing-masing. Nah, dan firman Tuhan juga ngomong kayak gini, hendaklah kamu semua menjadi satu di dalam Kristus, gitu kan ya. Nah, proses penyatuan menurut gue itu sesuatu hal yang sangat gak gampang. Itu hal yang paling gak gampang. Dan gue ngalamin sendiri proses penyatuan itu, gue dengan beberapa anak komsel. Ada beberapa anak yang anggapannya dekat sekali sama gue, bukan karena gue fokus ngajar dia doang atau fokus sama tuh orang doang, chat dia tiap hari dan lain-lain. Anggapannya gue punya fokus ke anak-anak komsel bagi rata anggapannya. Gue nggak pilih kasih, gue nggak pilih siapa-siapa, gue ajarin hal yang sama ke mereka, gue terapin hal yang sama ke mereka. Tapi anggapannya ada beberapa yang lebih dekat sama gue. Nah, orang-orang yang lebih dekat sama gue ini, kadang tuh dibilang gila, Albert deket banget sama tuh orang, gila, Albert kompak banget dan lain-lain, sampai orang pada nggak tahu orang yang paling dekat sama gue atau orang yang paling kompak sama gue itu ternyata orang yang paling sering berantem sama gue. Biasanya gitu sih. Gue sering ada beda pendapat sama dia, gue beda karakter sama dia dan lain-lain. Di komunitas, ya benar kata Ci Selvi, banyak sekali karakter. Kita bagi karakter jadi 4 lah. Sanguin, koleris, melankolis, flekmatis. 4 karakter dasar utama. Nah, koleris ketemu koleris berantem. Gue pernah ketemu satu orang, ini waktu gue belum begitu dewasa dan lain-lain, gue koleris. Koleris gue mungkin tingkat dewa. Anak ini anak cewek, tiap kita ketemu tuh berantem. Kenapa? Karena dia koleris juga. Kayaknya gue tahu ya. Ya, Ci Selvi tahu dengan jelas. Sahabatmu, kembaranmu.
Pengyo. Dan Ada pesan yang mau disampaikan nggak kalau dinonton? God bless you. Ya, Kak. Lanjut. Nggak, anggapannya kita berantem terus. Abis itu ada beberapa anak yang mungkin nggak berantem kayak gimana, tapi gue kayak nggak suka. Misal gue tuh anaknya, kalau lu pada tahu dan lu pada alamin anggapannya, kalau gue bikin janji, gue nggak pernah telat. Paling telat gue 2 menit. Itu pun gue udah ngaku, guys gue telat 2 menit. Apanya yang telat? 2 menit telat. Gue pernah gituin siapa ya? Lupa gue ngomong gitu ke siapa. Gue anaknya paling gak suka terlambat, dan gue paling benci kata terlambat. Nah di komunitas masalahnya beberapa anak juga kayak suka terlambat. Misalkan pas mereka terlambat, gue ngeliat, gue lusa dada, aduh Tuhan. Berikan kesabaran, berikan tahan uji dan lain-lain. Ada proses penyatuan yang anggapannya kayak nggak gampang gitu. 2 menjadi 1 aja susahnya setengah mati gitu. Apalagi anggaplah Banyak. Anak komsel berapa Sol? 13 ya? 13 kalau nggak salah 12. Lupa gue. Katakan 12 murid Yesus. Iya. Nah, katakan 12 murid Yesus ini punya karakter yang beda-beda, dan jadi satu pasti susah banget, nggak gampang lah. Jangan ngomong susah, nggak gampang. Ini sangat nggak gampang untuk nyatuin pemikiran-pemikiran yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada. Dan uniknya, anak-anak komsel sekarang yang saat ini gue pegang anggapannya, itu mereka lahir barunya semua pas di komsel. Mereka pemahaman tentang Alkitab, fondasi dasar kekristenan, mereka anggapannya nggak punya basic tentang itu. Sedangkan kita udah tahu basic-basicnya. Dan itu yang bikin kayak nggak bisa begitu, nggak bisa begini. Pas jelasin juga mungkin ada kayak konflik-konflik yang ada. Si Selvi ngalamin lah ya, pasti lah ya. Ada lah. Pasti ada ngalamin. Pasti ada. Gitu. Karena kan kita nggak bisa nyamain semuanya. Itu dia. Tapi, nah di situ anggapannya fungsi komunitas itu harus base-nya on Bible. Dasarnya itu harus Alkitab. Jadi solusinya apa? Pakai segala sesuatu, fondasinya itu harus Alkitab, bukan pemahaman sendiri. Kalau kita pakai pemahaman sendiri, itu masih abu-abu. Tapi kalau soal Alkitab itu sesuatu hal yang mutlak dan gak bisa disangkali, gak bisa dilawan. Betul. Amin, saudara-saudara. Amin. Udah salah. Udah. Gua nanti bablas. Endingnya kayak ngegantung gimana gitu ya. Iya. Abad suka gantung ya. Gitu. Sol, kan lu tahu kebiasaan gue, Sol. Oh iya. Ngegantung. Gantungin orang ya. Suka bikin orang penasaran. Setengah gitu. Bikin penasaran nih orang udah selesai belum sih? Oke. Ya, wow. Hebat banget ya. Ternyata apanya nih yang hebat? Ya ini pendapat lu, cerita lu tuh kayak kayak wow banget sih kalau kata gue ya. So, ini kan ya, kita berdua narasumber, tapi kalau lu sendiri nih Sal, gue pengen tahu kalau dari lu sendiri, kan anggapannya Hansel ini adalah anak yang gue pimpin nih. Terus? Nah, gue pengen nanya antara nomor 1 sampai 3 nih Sal. Nomor 1 sampai 3. Oke. Gue pengen nanya lu nomor 1 sama nomor 3 deh. Coba jawab dengan singkat. Menurut lu itu, Sal? Iya. Komunitas itu gimana dan kenapa lu mau gabung ke komunitas? Terutama di Radiance. Oke. Kalau menurut gue komunitas itu sesuatu yang istilah gimana ya? Sebuah perkumpulan yang bisa dijadikan sebagai sebuah keluarga yang baru kalau menurut gue. Kalau menurut gue komunitas itu gitu. Dan tentunya dalam komunitas itu pasti kayak gimana ya, yang gue expect di awal itu kan pasti orang yang disebut sebagai komunitas itu berarti benar-benar punya rasa
sayang lah gitu antar satu istilah gimana ya, satu individu dengan individu yang ada itu, istilahnya kita bisa dibilang saling punya, bukan sayang gimana ya, tapi punya satu hati lah gitu istilahnya. Oke, aku sayang padamu Hansol. Apa? Aku sayang padamu Hansol. Oh iya, makasih. Oh, iya. So sweet ya. So sweet banget. Nah, alasan gue mau gabung di dalam komunitas itu, nah ini sebenarnya awalnya ya karena penasaran kalau gue, jujur aja. Kalau gue penasaran kan, awalnya banget gue penasaran. Oke. Karena jujur aja gue tuh gimana ya, gue emang dari dulu suka organisasi. Dari dulu gue zaman gue sekolah juga gue sering banget ikut berbagai macam organisasi lah istilah di sekolah. Nah dari situ kan gue gimana ya, kayak kok maksud organisasi gue cuma gini-gini aja gitu loh, cuman organisasi sekolah, terus juga acara-acara sekolah dong yang diiniin gitu kan. Gue berharap kayak ada suatu organisasi lain yang di luar bener-bener lembaga pendidikan, di luar sekolah gitu, yang bisa gue masukin. Dan ternyata waktu itu ada yang namanya kan KUL, atau kalau dulu mah disebutnya Komsel ya, kalau di tempat 2 dulu. Nah dari situ makanya sejak gue pindah Jakarta, akhirnya gue coba untuk cari gereja, dan abis itu pas gue udah nemuin gerejanya, gue mulai cari tuh yang namanya komunitas-komunitas juga yang kira-kiranya istilahnya bisa menyamakan dengan yang sebelumnya dulu gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk yang nomor 3 nih mengenai gesekan ya kan, yang dari dalam komunitas. Ya. Wah, kalau gesekan mah ya banyak ya, ada Banyak kadang-kadang. nih kayaknya. Banyak banget. Oh, istilah gini. Kalau gue gesekan sih pasti ada ya. Kalau namanya sebuah komunitas nggak mungkin, istilah gini lah. Kalau sebuah komunitas lah, misalkan contoh, gue sama Albert misalkan satu kosan nih, pasti akan ada yang namanya gesekan. Oke. Itu pasti istilah setiap kita ketemu orang, kalau misalkan orang itu lama ketemunya, itu maksudnya dalam jangka waktu yang lama, itu pasti akan ada yang nemuin namanya gesekan. Nah kalau gue gimana cara ngikapinnya? Kalau gue sih, karena kalau gue orang itu, ya Albert tau lah, kalau gue orangnya sangat santai, sangat adem ayam aja, kayak kalau gue sih orangnya nggak dipikirin. Kalau gue orangnya ya udah, selama itu istilahnya tidak membuat gue istilahnya hidup gue mati atau mungkin apa gitu, mungkin ya biasa aja lah gue sih gitu loh. Setiap masalah pasti akan ada masalah, tapi gue yang dipikirin dalam otak gue, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar dan pasti ada selesainya gitu. Gak mungkin setiap ada masalah gak ada selesainya, itu gak mungkin. Pasti suatu saat itu akan ada selesainya. Entah itu selesainya dengan baik-baik ataupun enggak, itu urusan nanti. Yang penting kalau gue mikirnya, setiap masalah itu pasti ada suatu penyelesaiannya tersendiri. Kalau gue gitu sih. Gila, gue nggak nyangka kalau pakai yang tepuk tangan. Gila. Nih Hansol nih, kalau kalian tahu semua yang live streaming, Hansol nih orangnya sabar sekali. Dan ini luar biasa anaknya nih, nggak sia-sia lah diajarin lah. Gak sia-sia. Jadi yang lain sia-sia gitu, aduh kasihan banget. Enggak, semuanya tuh baik. Semuanya anaknya lucu-lucu. Anak Komsel tuh lucu-lucu semua. Percayalah, lucu-lucu semua anak-anaknya. Lucu kayak apa nih? Kayak tingkat lucunya pokoknya beda. Unik. Banyak yang unik. Spesies baru banyak di Komsel. Spesies. Kita kayak binatang ya, kasihan banget ya. Spesies. Langka soalnya ya. Anak-anak langka tuh entah kenapa banyak yang di Komsel. Luar biasa mereka. Oke. Sal, jadi ada pertanyaan selanjutnya atau gimana, Sal? Ya, nah sebelum kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya, kita mau ngasih pengumuman dulu nih. Nah, ini pengumumannya ini buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau kirim-kirim salam buat mungkin orang-orang teman-teman yang lagi nonton juga nih, mungkin tahu nih, ada si ini lagi nonton nih live podcast kita, atau mungkin si ini nih lagi nonton live podcast kita. Nah, teman-teman boleh kirim salam juga buat mereka, bisa via live chat YouTube kita ya di Renewal Community Church. Nah, terus juga ini, gue lihat sebentar dulu ya, ini ada yang kasih ini nggak ya, sama ada yang ngasih pertanyaan. Titip salam dariku untuknya. I love you. Oh ini ada nih, ada. Pas gue lihat nih ada nih. Ada salam dari Joel Anggajaya. Anaknya Koyako nih. Miss you guys so badly. Ini kayaknya miss you too. Meleleh. Saking lamanya nggak ketemu ya. Ternyata ada yang kangenin, kesel.
Iya ternyata ada yang ngangenin ya. Miss you too. Itu udah berapa lama ya kira-kira nggak ketemu ya? 2 Dari bulan. Maret. 2 tahun kayaknya ya Bet ya? Apa gimana? 2 tahun nih. 2 tahun. Sol, 2 tahun, 2 abad, Sol. Oh iya. Lama banget ya. Ini umur kita Salah ya? kepanjangan. Ya oke, buat Joel, kita di sini juga miss you teman-teman semua. Jadi semuanya juga kita kangen buat gabung istilahnya komunitas lagi, komsel lagi, Ya. terus juga ibadah bareng lagi, kita Ibadah praise bareng bareng. lagi gitu kan. Yes. Ya. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi ya? Oh ini ada pertanyaan lagi. Oh Joel masih kasih pertanyaan lagi nih. Oh, Apa Tadi tuh? kan Albert ngomong soal lagu ajeb-ajeb. Nah di sini tanya apa Wow. judul lagu ajeb-ajeb? Gimana lo? Ada yang mau dijawab gak tuh judul lagu ajeb-ajeb ya? Kayaknya nggak mending usah lah ya. jangan didengar karena lagunya tuh banyak kata-kata yang nggak baik. Oke. Jadi gue demen Jadi yang kita harus milih-milih lagu lah istilahnya gitu ya. betul, karena ada beberapa lagu itu kayak mendukakan hati Tuhan kan rupanya. Oke. Gue demen heavy metal, gue demen EDM, gue demen lagu live music dan lain-lain. Jadi lagunya judulnya apa? Ada banyak, gue nggak mau sebutin juga, takutnya Yang dibuka. kepalanya gini-gini kan? Pokoknya yang gitu kan? loncat-loncat, yang goyang-goyang. Oh. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Roy Martin. Nah ini pertanyaannya nih buat si Selvi dan Albert. Bagaimana supaya komunitas kita bisa kokoh dan berdiri teguh di dalam Tuhan? Walaupun ada perpecahan dan pertengkaran satu sama lain. Dan apakah di komunitas itu ramah dan inklusif? Bahasanya tinggi banget ya, inklusif. Inklusif. Oke, inklusif. Boleh langsung dijawab aja untuk Albert dan Ci Selvi. Si Selvi mau jawab atau aku yang jawab? Dari Kulu dulu lah. Itu Jawabin anak adekmu lu dulu. loh. Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Emang pertanyaan panjang banget ya. Gua potong-potong aja kali ya pertanyaannya. Oke. Bagaimana supaya komunitas kita bisa kokoh berdiri teguh di dalam Tuhan? Nah itu dulu. Itu Walaupun Ini ada perpecahan tahu istilahnya. gue pertanyaannya itu sebenarnya dari seluruh pertanyaan itu jawabannya satu sebenarnya. Gue cuma lupa pertanyaan lengkapnya. Jadi pertanyaan selanjutnya kalau nggak salah itu meskipun ada Perpecahan. Perpecahan dan satu sama lain. Nah, Dan apakah komunitas itu ramah dan inklusif? dan apakah komunitas itu ramah? Iya. Dan apakah di komunitas itu ramah dan inklusif? Oke, kalau gue jawab langsung generalnya aja. Kan hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kita harus mengasihi sesama. Ya. Oke. Jadi ketika kita mencintai Tuhan, kita nggak mungkin akan buruk ke perilaku kita sama orang lain. Kita pasti akan ramah, kita akan mencoba supaya orang lain terbangun, kita akan mencoba supaya orang lain merasakan kasih Kristus lewat hidup kita. Nah, masalahnya adalah tiap komunitas itu belum tentu orang-orangnya melakukan hukum ini. Karena ingat, di dalam satu gereja pun ingat ada gandum dan ada lalang. Nggak semuanya itu gandum. Tapi gue berharap di Radiance Community, dan yang gue lihat sih sebenarnya semuanya gandum kalau yang gue lihat ya kalau di Radiance Community. Gue ngeliat anak-anaknya ini gandum semua dan lain-lain. Nah, gimana caranya untuk kita lebih lagi mengekspresikan kasih Allah ke orang lain? Satu, fondasinya harus Alkitab seperti yang udah dibilang. Dan kedua, cara untuk menyatukannya kembali harus terbuka. Sama kayak tadi, gue sama Ciselvi waktu awal-awal, Ciselvi mungkin punya prasangka buruk tentang gue. Gue pun mungkin dulu punya prasangka buruk ya. Gue nggak tahu ya punya atau enggak. Gue kayaknya adem-adem aja soalnya. Gue nggak kayak gue jujur gue anaknya kayaknya paling nggak suka untuk jelekin orang dan gue paling nggak suka untuk masalah sama orang lain.
Tapi ada beberapa orang ya, mungkin gue kata-katanya atau sikap gue anaknya belak-belakan kalau lu pada tahu. Ya Selvi sama Hansal pasti tahu lah anggapannya, gue anaknya tuh belak-belakannya setengah mati. Dan untuk lurusin kesalahpahaman dan bikin komunitas itu jadi kondusif, lebih penuh dengan kasih Allah dan lain-lain, harus terbuka. Kalau nggak suka, lurusin. Kalau nggak berani untuk lurusin, minta pemimpin. Jadi pemimpin jadi penengah untuk lurusin masalah yang ada. Harus terbuka satu sama lain, harus berani sharing satu sama lain, berani untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup. Kebaikan Tuhan sehari-hari, ataupun mungkin mengalami masa-masa yang nggak enak, terbuka aja. Itu yang bikin komunitas hidup dan membuat komunitas kondusif. Dan harus satu lagi yang harus ditekankan, fondasinya harus Bible, Alkitab. Bukan pemahaman kita, bukan pengalaman kita, tapi Alkitab. Ya. Oke, Ciselvi? Oke, kalau dari Ciselvi, kira-kira apa nih? Ya kalau untuk fondasi komunitas kita itu kuat gitu ya, kokoh tadi bilangnya. Gimana caranya? Aku nambahin aja sih, tadi Albert kan bilang soal keterbukaan. Terus selain keterbukaan tuh aku percaya bahwa saat kita dalam satu wadah gitu, kan kita orangnya banyak gitu. Nah yang ngikat kita tuh apa sih? Komitmen sih. Makanya kan tadi pertanyaannya gimana bisa bikin kokoh walaupun ada perpecahan gitu kan ibaratnya. Kalau misalkan kita berpatokan ke komitmen selain daripada keterbukaan dan firman Tuhan ya, kita pasti ingat lagi gitu loh, untuk apa kita di sana. Jadi walaupun mungkin banyak masalah, terus mungkin ada yang berantem juga gitu satu sama lain, cuman kalau ingat lagi ke komitmen pasti akan balik sih. Kecuali memang ada masalah yang parah banget dan tidak ada penyelesaian, itu beda kasus gitu. Cuman selagi itu masih bisa diselesaikan ya salah satu caranya ya kayak gitu. Bisa ajak orang lain, kalau nggak mempan juga ajak pemimpin gitu. Pasti bisa selesai sih asalkan semuanya mau merendahkan hati untuk menyelesaikannya bareng-bareng tuh pasti selesai. Nggak akan pecah sih. Ini khotbah tadi lagi nih ya. Kita comot-comot hasil tetap berhubungan ya. Podcast kita dari tadi tuh jawabannya tuh dari khotbah-khotbah sebelumnya, guys. Nah, itu bagus. Jadi, dong bagi kalian yang bagus. Agak bolong gitu, nih kita lagi ngerangkum kata-kata khotbah-khotbahnya ini selama 1 bulan. Ya itu loh komunitas gitu kan. Nih komitmen nih denger nih Sal, nih pengalaman komunitasnya jauh banget nih Sal, lebih berpengalaman dibanding kita. Iya lebih pro iya, ya. Betul juga. Iya kayak aku, kalau aku nggak komitmen aku pasti udah nggak tahu kemana lah, kalian nggak bakalan ketemu sama aku ya. Jadi semuanya tuh komitmen, dalam hubungan tuh yang penting komitmen udah. Ini curhat ya, Bang? Ini curhat ya kayaknya. Kan hubungan dalam komunitas, hubungan jangan dipatokin pacar doang tuh. Iya, betul. Gimana sih komunitas? Ini kan kita lagi hubungan komunitas ini. Iya betul. Yang paling penting komitmen udah. Jadi kalau gue simpulin, komitmen yang serius itu bukan dalam hal perpacaran doang, tapi dalam komunitas juga itu serius. Jadi harus dipertanggungjawabin. Mantap. Udah siap. Mantap. Oke. Diingetin lagi nih sebelum kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Buat yang mau tanya-tanya dan kirim-kirim salam bisa melalui live chat YouTube kita. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana sih caranya biar kita nggak terjerumus ke dalam komunitas yang salah atau komunitas yang nggak benar? Kan banyak kan di luar sana komunitas-komunitas yang nggak bener kan. Kira-kira gimana biar nggak terjerumus ke sana? Boleh dari Albert dulu silakan. Gue lah napas panjang mikir langsung ditunjuk gue. Oke. Ini kalau kita tahu memang sekarang dunia semakin jahat.
Kita tahu sekarang banyak pergaulan yang nggak benar. Kita tahu sekarang ada banyak teman-teman bukannya membangun tapi malah menjatuhkan. Gue nggak tahu di lingkungan kerja atau tempat lu ada gitu, tempat lu berada, lu berasa atau enggak. Cuman menurut gue berasa banget. Ya. Gini, komunitas itu memang untuk mendekatkan kita sama Tuhan. Untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada beberapa sharing firman Tuhan, kita beberapa saling menguatkan, kita penyembahan dulu sebelum mulai, kita doa syafaat bareng-bareng. Ya, di komunitas kita ngelakuin itu semua. Di setiap komsel, di Radiance Community, tiap cool yang ada pasti ngelakuin itu. Penyembahan, bahas firman, sharing, doa. Kolektor. Nah, di situ kolektornya disebut. Kolektornya kenapa nyantol ya? Kan persembahan kita kan termasuk ibadah, termasuk betul. termasuk ibadah itu kan. Nah, kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, tuh ada firmannya juga. Nah, gimana? Cuman ada satu hal yang harus ditekenin, pertumbuhan pribadi kita itu bukan cuma di komunitas doang. Ingat tadi kata-kata Koyapto, ada satu quotes tadi keren banget. Kekuatan dari tiap individu itu ada di komunitas. Dan kekuatan komunitas itu terletak di tiap individu. Yes. Jadi bukan cuma komsel yang kuat yang membangun individu-individu, tapi individu-individu yang kuat ini juga bisa ngebangun komsel-komsel yang ada. Nangkep yang gue maksud? Ya. Itu artinya apa? Kita tahu komunitas benar atau enggak kalau kita sendiri sebagai individu menghidupi firman Tuhan. Nah, masalahnya adalah banyak anak Tuhan sekarang itu mereka nggak mau baca Alkitab. Mereka lebih pilih disuapin. Bahasa kiasannya tuh disuapin sama pemimpin komsalnya. Disuapin makanan lewat sharing firman. Oh, gue kalau ngomong sharing firman, Hansel tahu membosankan. Lama banget gue ngomong. Ya nggak, Sel? Yoi. Bisa berjam-jam. Gue ngomong, gue bahas perikop demi perikop dan itu panjang banget. Tapi itu nggak bisa membuat anak-anak itu bertumbuh kalau mereka cuma bergantung dari apa yang gue suapin ke mereka. Ya. Mereka harus baca Alkitab. Mereka harus penyembahan, mereka harus bersekutu sama Tuhan, mereka harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau mereka nggak punya itu, mereka bisa terjerumus ke komunitas-komunitas yang salah. Coba bayangin kalau orang itu punya fondasi yang kuat, mereka baca Alkitab, mereka penyembahan, mereka punya hubungan yang intim sama Tuhan. Gue yakin mereka nggak mungkin terjerumus ke komunitas yang salah. Dan kalau misalkan ada komunitas-komunitas yang salah pun, mereka nggak akan kayak terjerumus dan mereka nggak akan mau supaya menjadi individu yang nggak berkualitas gara-gara komunitas itu. Karena individu-individu ini akan membuat komunitas yang kuat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan pasti akan melahirkan individu-individu baru yang cinta sama Tuhan. Ya, gue jawabannya segitu. Panjang banget. Panjang sekali. Panjang loh itu. Panjang. Kalau dari Ciselvi kira-kira gimana nih? Aku kayaknya mau merangkum nih jadinya. Merangkum ya. Semuanya udah kambil lah biasa gitu ya. Iya. Ya berarti jangan gua duluan lain kali Sal. Oke. Biar gua yang ngerangkum Sal, jangan Ciselvi yang ngerangkum. Dia seniornya Sal. Oh iya, siap. Gua sebagai junior harus menghormati senior. Tolong. Jangan dibuka nanti orang makin ngeh saya usianya. Oke Ci, gimana Ci rangkumannya Ci? Iya, maksudnya untuk nggak terjerumus kan berarti harus kuat. Kalau kuat itu bicara soal fondasi. Fondasi itu kalau kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan ya berarti kan bicara soal kita berdiri di atas kebenaran atau enggak. Kebenaran bicara soal firman Tuhan.
tadi Albert udah bahas lah ya soal baca Alkitab segala macam gitu kan. Dan aku bisa bilang firman Tuhan itu kayak manual booknya kita gitu pada saat kita di dunia gitu kan. Kan kita punya misi kan. Dan kalau kita nggak pernah buka ya kita nggak tahu gitu. Hidup kita tuh nggak bakalan berfungsi maksimal. Dan aku percaya sih kalau kita baca firman Tuhan gitu kan ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita coba untuk lakukan, kita disiplinin diri kita buat lakuin, itu tuh masuk ke sini nih, ke dalam sini. Oke, mantap. Jadi tuh maksudnya kita tuh punya hikmat jadinya. Kita bisa membedakan mana yang benar atau mana yang salah gitu kan. Jadi kita tuh nggak bingung ketika dihadapin dua pilihan gitu, kita diajakin orang atau kita dihadapin dua pilihan, kita tuh bisa langsung tentuin, kita bisa langsung putusin tanpa kita bingung-bingung atau kita mau coba-coba sesuatu gitu padahal itu jelas-jelas salah. Jadi itu yang paling penting sih, fondasinya sama harus dijaga. Karena kalau kita nggak jaga kan berarti ada celah kan, bisa aja kita jatuh. Jadi kalau kenapa orang bertanya misalkan, udah baca Alkitab kok sampai misalkan setiap hari baca terus atau setiap hari udah 10-20 pasal gitu. Tapi kok masih jatuh ya, atau masih misalkan dia gampangan untuk diajak-ajakin temennya untuk hal-hal yang nggak benar, ya itu karena dia kan nggak ngejaga gitu. Atau dia nggak menghidupi firman itu, just baca aja, baca, tapi nggak masuk gitu. Nggak ada hikmat yang turun gitu. Jadi harus fondasinya itu kuat berdasarkan firman Tuhan, sama harus dijaga sih. Dijamin pasti nggak gampangan. Iya. Jangan takut, jangan bimbang ya. Iya betul. Sama kayak Yesaya 41 ayat 10. Jadi kalau janganlah takut. Gue gak apa-apa. Kegelibet. Gue cuma inget jangan takut, ada jangan bimbang ya. Cuman kalau janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Enggak, soalnya kalau gue baca Yesaya 41 ayat 10 pakai versi gue. Oh, gimana nih? Janganlah takut sebab Tuhan menyertai Albert. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allah Albert. Tuhan yang meneguhkan, bahkan yang menolong Albert. Tuhan yang memegang Albert dengan tangan kanan, Tuhan yang membawa kemenangan. Itu pegangan gue. Kenapa gue anggapannya di kuliah lu bisa tanya anak komunitas kita, dia satu kelas sama gue beberapa kali, gue nggak pernah ngomong kasar sama sekali. Sama sekali gue nggak pernah ngomong kasar. Gue nggak mau jatuh ke pergaulan yang buruk dan lain-lain. Di saat temen gue semua pada ngomong binatang-binatang yang ada, gue nggak ngomong. Binatang. Kebun binatang semuanya dikeluarin. Gue tetap kekeh, gue nggak mau. Bimbang kah awalnya? Karena gue ngerasa gue nggak punya teman nih. Wah gue gimana nih? Nanti di kuliah gue dikatain apa nih? Cuman semakin lu baca Alkitab, semakin lu menghidupi Alkitab, lu nggak akan mudah bimbang. Ya, karena kan jadi ngerti kan. Karena udah tahu. Ya. Gue nggak sendiri. Toh teman gue ada, saudara gue banyak, sahabat gue banyak di Radiance Community. Yeay, tepuk tangan. Nah. Oke. Ya, mantap banget. Ternyata ya istilahnya kita harus bisa ini juga ya. Jadi istilahnya kita bisa menghidupi apa yang kita baca, yaitu Alkitab itu, biar kita bisa terkontrol istilahnya apa yang istilahnya tahu nih mana yang buruk, mana yang baik, dan kita mau ngikutin yang mana yang baik itu gitu kan, daripada yang buruknya gitu kan. Betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, gimana caranya atau tips-tips lah istilahnya, tips-tips supaya kita bisa ajak teman-teman kita ini nih, mungkin yang ada di komunitas yang buruk atau mungkin yang belum tahu bahkan ada komunitas gitu tuh, untuk gabung ke komunitas yang baik. Kira-kira gimana nih tips-tips atau cara-cara yang mudahnya lah gitu loh. Selfie, silakan. Ya, ya. Kan, biasanya kan harus di selfie katanya tadi biar bisa dirangkum sama Albert. Kalau aku mau share aja sih dari pengalaman pribadi juga, karena dari dulu tuh aku demen tuh dari zaman sekolah ya, ngajak-ngajakin temen aku ke gereja gitu, dari gereja ke komunitas gitu kan. Maksudnya
Jadi aku tuh bukan sekedar tahu, tapi aku seneng aja gitu, seneng untuk do something. Aku pengen temen aku juga bareng-barengan sama aku, ngalamin hal yang aku alamin gitu kan. Kalau aku sih biasanya, aku aku punya target temen aku tuh siapa. Aku pasti bawa nama itu dalam doa. Habis itu baru aku deketin, aku bangun hubungan sama dia gitu kan. Pengen kenal gitu, pengen kenal teman aku, kegiatannya, keadaan rumahnya dan segala macam gitu. Entah entah langsung ataupun via sekarang kayak chat, telepon, sosmed gitu-gitu kan. Terus ya udah, pas dia dateng, dia mutusin mau dateng, ya aku pasti temenin gitu. Aku temenin, terus juga aku bantu dia untuk dia bisa beradaptasi gitu kan. Habis itu langkah terakhirnya, walaupun dia sudah misalkan komitmen untuk masuk komunitas, ya aku akan tetap bawa dalam doa gitu, biar dia terfollow up dengan baik juga gitu. Jadi nggak langsung main dilepasin aja sih. Oke. Kalau dari Albert gimana nih tips-tipsnya? Ya, kalau begitu gue nggak jadi ngerangkum, Sam. Oke, berarti lu tambahin ya. Jawaban gue beda. Oke. Dia pakai puasa soalnya. Ya, boleh tapi Albert, silakan. Oke. Kalau kena satu hal yang harus kita tahu, kita mau menangin jiwa dan lain-lain itu berdasarkan kehausan. Kita rindu supaya teman-teman kita itu merasakan apa yang kita rasakan. Kita rindu supaya teman-teman kita lahir baru seperti kita lahir baru. Kita rindu supaya teman-teman kita mengalami Tuhan sama seperti kita mengalami Tuhan. Fondasinya itu harus kasih harapannya. Nah, pas kita mau menangin orang, memang dasarnya adalah kasih, tapi ada yang namanya strategi. Yes. Nah, kalau gue strateginya itu, yang pertama sama kayak Selfie, gue punya target teman-teman gue siapa, gue bawa dalam doa dan gue puasain. Dan gue bersyukur di Radiance Community kita tiap Sabtu Minggu para pengerja disuruh puasa. Gue puasain di mereka di Sabtu Minggu. Gue bonusin di hari Jumat gue juga puasa. Gue punya target teman-teman gue siapa aja yang harus gue benangin, siapa aja yang mau gue ajak ke komunitas. Karena gue percaya Radiance Community itu adalah komunitas yang berkualitas. Dan gue pengen ajak mereka supaya mereka join Radiance Community. Gue mengalami komunitas Radiance itu sebagai komunitas yang berkualitas. Dan gue pengen teman-teman gue pun merasakan apa yang gue rasain. Yes. Gue doain mereka, plus gue puasain. Tapi nggak cukup. Nggak cukup cuma sampai situ. Gue, kalau lu pada tahu, komsel gue, Cool, Hore, itu 1 Timotius 4 ayat 12 visinya. Dan itu salah satu cara gue yang utama untuk menangin teman-teman gue. Gue harus jadi teladan. Dan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Gue harus jadi teladan. Jadi pas gue beda sama anak-anak lain, orang lain akan nanya, kok lu bisa? Nah di situ gue gue injilin orang. Ada temen SMA gue yang tahu gue dari SMP. Dia ngelihat perubahan gue pas udah di kuliah ini, baru-baru ini kita ketemu. Dan dia nanya, kok lu bisa berubah? Dan di saat itu gue mulai injilin dia pelan-pelan. Jadi teladan. Selain kita doain dia, kita puasain dia, sebelum aja kita harus perlihatkan, ini loh anak Tuhan. Christ live in me and live through me. Wih, gila kata-katanya dari mana gitu. Bahasanya tinggi banget ya. Wih, gila, gue bingung itu siapa itu yang ngomong. Lo harus kasih unjuk kalau Kristus itu hidup dalam lo dan hidup melalui lo ke orang lain. Jadi pas mereka ngeliat, wah ini orang beda, kok bisa? Rahasianya sederhana.
Kristus hidup dalam gue dan Kristus hidup melalui gue, dan gue pengen lu ngalamin hal yang sama kayak gue. Maukah lu ngerasain hal yang sama? Dan ada satu anak yang berhasil, puji Tuhan. Ada di Radiance Community sekarang. Dia wanita. Sekarang saya suka panggil dia Dugong. Dasar. Ya Hansel tau lah kalau senyum kayak gitu, berarti tau lah siapa. Tahu gua. Itu khas banget panggilannya Dugong. Astaga. Itu panggilan sayang sih. Aku punya panggilan sayang masing-masing sih. Biji lah, Dugong lah, Paus. Nggak ngerti lagi itu dari mana. Ya, kayak gitulah. Kalau gua jadi teladan, doa, puasa, ajak. Karena jangan sekedar kita ngajak doang terus ujung-ujungnya dia udah join terus kita jadi batu sandungan sih. Betul. Oke. Siap. Itu tips-tipsnya tuh ya teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman yang mau ngajak mungkin orang-orang yang belum kenal komunitas yang baik atau juga mungkin ada di dalam komunitas yang salah atau yang buruk, boleh teman-teman bisa ajak dengan tips-tips yang udah disampaikan tadi ya. Nah, di sini ini sebenarnya gini loh. Sebenarnya kalau urutan acaranya kita itu sebenarnya abis ini kuliah ada 2 pertanyaan lagi nih. Tapi berhubung ini udah numpuk banget nih pertanyaannya dan ada salam-salam juga nih. Ini luar biasa banget loh. Bacain dulu. Iya. Langsung aja ya kita bacain pertanyaan dulu nih ya. Ini responsif banget ya Jemaat. Iya, bener banget. Nih, oke. Dari Johannes Farel. Mau titip salam dong buat doi yang entah di mana. Doinya siapa nih? Nih, gue kasih tips nih. Lu bahasa roh lama-lama tuh. Kan bahasa roh tuh terucap doa-doa yang tak terucap karena lu titip salam lewat bahasa roh. Walaupun entah siapa ya. Entah siapa bahasa gitu ya. Roh aja udah. Entah siapa, entah di mana gitu ya kan. Itu tipsnya udah. Oke. Ya udah, semoga yang diinginkan ya, salam yang diinginkan untuk dia ya tersampaikan lah ya. Nah. Oke, untuk selanjutnya ini ada dari Joel lagi. Joel rajin banget kasih pertanyaan, kasih salam, ya ampun. Oke. Ini anak gembala beda memang. Iya. Aktif sekali ya. Tapi gue curiga mau apa nih yang nanya. Iya, bisa jadi ya, pinjam akun. Oke, dari Joel Anggajaya. Ya. Salam buat yang di Cirebon. Terima kasih kan. Terima kasih. Ya itu kalau ada Farel, ada Manuel yang nonton boleh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dah. Terus ada Givin Natali. Nathanli. Salah kan Natali. Jadi cewek dia. Givin Nathanli. Salam yang buat yang lagi streaming. Ada Albert, Selvi, Hansel, dan moderator. Hai. Yes, makasih salamnya. Terima kasih, salam juga. Diterima salamnya. Salam juga, iya. Mungkin ada yang mau kirim-kirim makanan boleh ya. Ini karena kita juga sekalian nih bisa barangkali. Jadi salamnya sama ada makanan juga enak kan. Gitu. Ide yang bagus. Oke, lanjut. Ini ada dari siapa lagi nih? Ntar gua cari dulu. Wow, ada dari Angeli Lorraine. Ini sebenarnya ini dia ini ya kayak gimana ya? Mungkin ngasih tahu nih. Susah banget nontonnya ya Tuhan. Karena dia buffering terus katanya. Mungkin internetnya lagi kurang baik ya. Kita doakan aja dia bisa nonton dengan lebih baik lah istilah gitu. Doakan. Kita doakan. Wow, masih banyak banget loh. Ini ada Alvin Cahyadi. Wah. Ini anaknya Albert nih ya. Iya. Tapi ini pertanyaannya bagus. Jujur gue akuin ini pertanyaannya bagus nih. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan atau gesekan? Kadang-kadang kan gini, istilah dalam komunitas itu kan kalau udah ngebahas soal bisnis kan kadang-kadang suka agak bergesekan nih dengan komunitas. Nah ini gimana kira-kira bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu gitu? Karena kan hubungan bisnis biasanya suka spesial lah istilah kalau hubungan bisnis. Gimana tuh kira-kira? Ini komunitas dalam bisnis dia anggapannya atau gimana? Komunitas dalam bisnis ataupun komunitas misalkan pertemanan juga kan itu dalam sebuah komunitas ya istilah pertemanan atau cool tapi mungkin ada gesekan bisnis antara individu yang ada di dalam komunitas tersebut. Kira-kira gimana tuh? Oke. Karena saya masih pelajar, Cisalvi silakan. Dilempar ya. Karena saya bukan pebisnis, siapa yang pebisnis? Ada yang pebisnis? Boleh komentar yang pebisnis. Gue pengen jawab deh.
gue bukan pembisnis, tapi beberapa anak yang gue pimpin itu pembisnis. Oke. Gue kalau jujur, setiap kali anak-anak Komsel yang udah bisnis curhat ke gue, bisnis gimana dan lain-lain, mesti apa dan lain-lain, gue cuma bisa kuatin mereka di iman. Gue cuma bisa kasih mereka pengajaran yang berhubungan tentang gimana cara menguatkan iman dan lain-lain. Tapi kalau misalkan soal gimana dan harus apa, gue akan oper ke Koyapto sebagai gembala kita. Ya. Karena satu, Koyapto juga pembisnis. Iya, betul. Koyapto pembisnis. Gue menyarankan supaya dia curhat ke Koyapto. Misal namanya Bambang, misal. itu yang paling gue sering loh ya. Misalkan Bambang datang ke gue. Bang, kenapa lu? Gue tanya begitu. Bambang. Si Bambang ini puyeng gitu. Ya udah, gue akan tanya masalah dia dan pas dia cerita soal bisnis, gue akan bilang, lu kuatin iman lu, gue yakin nih masalah akan selesai dan lain-lain. Caranya gimana? Tanya Koyapto. Berarti tanya yang ke orang yang lebih ahli lah ya. Betul, karena gue yakin kayak gini, dalam komunitas itu pasti ada minimal satu orang yang ngelakuin hal yang sama kayak yang lu lakuin. Gue percaya dalam komunitas pasti lu punya karunia yang mirip-mirip sama orang lain. Lu punya pergumulan yang sama kayak orang lain. Lu punya permasalahan yang sama kayak orang lain. Dan lu punya hobi yang sama dengan orang lain. Dan di situ gunanya komunitas untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan, dan untuk menghancurkan pola-pola negatif yang ada di pikiran kita. Caranya gimana? Ya udah, terbuka. Intinya tuh terbuka, komitmen, punya fondasi yang baik, udah komunitas akan berjalan dengan baik. Tapi gesekan pasti tetap ada. Iya, karena emang nggak bisa dihindari kalau gesekan ya. Gak mungkin dihindari. Iya, malah komunitas yang baik pasti ada konfliknya, iya, seperti betul. Yang Koyapto bilang. Oke, sudah? Lanjut. Selfie mau nggak? Kalau aku sih emang nggak terlalu tahu kan soal pebisnis gimana. Cuman kalau prinsipnya aku gitu, one day punya bisnis. Ya yang paling penting prinsipnya dulu sih. Itu prinsipnya bener atau enggak. Karena kalau misalkan kita punya prinsipnya udah bener ya pasti segala usahanya juga pasti akan lancar-lancar aja sih. Maksudnya nggak main curang atau nggak terlalu arogan dan segala macam gitu. Jelas gitu tujuannya apa. Terus soal keuangannya jelas gitu. Pasti akan lancar sih. Oke. Lanjut, Sang. Oke, ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya yang boleh ini ya kita tanyain lagi nih. Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita ada di dalam komunitas yang benar, dari Andri Kurniawan? Wah. Gimana tuh caranya biar tahu ini komunitasnya benar atau enggak? Oke, boleh langsung dijawab. Shell. Mungkin siapa dulu nih? Si Selfie atau Albert? Mending si Selfie, gue takut nanti si Selfie ngerangkum lagi. Oke, ya udah si Selfie deh. Boleh. Silakan si Selfie. Kalau lihat benar atau enggaknya biasanya sih kelihatan ya dari luarnya aja biasanya sih kelihatan. Terus untuk pas awal kita datang gitu itu pasti kayak ada kesan pertamanya seperti apa. Terus kelihatan juga dari tujuan komunitas itu apa, ngapain. Visi lah ya. Terus berdampaknya ke positif atau enggak gitu, bermanfaat gak buat kita gitu. Kalau bermanfaat tuh itu pasti oke gitu kan, maksudnya sehat lah gitu. Cuman kalau misalkan itu ngerusak ya udah
emang udah pasti salah. Kalau tujuannya nggak jelas ya udah, komunitasnya berarti nggak beres gitu. Oke, kalau dari Albert sendiri gimana kira-kira? Ini jawaban gue mungkin mirip sama yang udah gue jawab. Oke. Lo harus lihat yang mereka lakukan, visi mereka atau apapun itu, mereka berdasarkan Alkitab atau enggak. Soalnya ada beberapa gereja, gue nggak perlu sebut namanya apa, mereka memperbolehkan untuk LGBT, nggak apa-apa. Mereka akan merestui LGBT. Atau misalkan mereka ngerestui hubungan seks di luar nikah tuh nggak apa-apa. Masturbasi itu nggak apa-apa. Nonton pornografi itu nggak masalah. Itu bagus untuk kesehatan. Tapi nggak bagus. Tapi berlawanan sekali dengan kata-kata di Alkitab. Gue nggak punya prinsip kalau sampai hidup kita fondasinya itu melenceng dari Alkitab, biasanya kita udah ngikutin jalan setan, bukan jalan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakuin itu pengajaran-pengajaran yang ada, visi-visi yang ada, misi-misi yang ada. Kalau misalkan nggak sesuai dengan Alkitab, ya kita tahu kalau itu adalah komunitas yang salah. Jangan ada yang pacaran beda agama. Gue sangat berharap karena kalian akan susah sekali untuk bertumbuh. Jangan ada yang seks di luar nikah, karena itu sesuatu hal yang tidak baik. Dan itu tentang zina juga di Alkitab. Dan kalian nanti, ya kalau misal udah ada yang terlanjur, stop. Karena kalian berharga di mata Tuhan. Mau sehancur apapun hidup, ingat, kalian berharga. Dan dibilang gak ada satu kuasa manapun di bumi ini yang dapat membatasi kasih Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita berharga, hidupmu berharga. Siapapun kau yang nonton, kalau kau udah pernah ngelakuin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, stop lakuin, komitmen. Karena hidupmu berharga. Oke. Mantap banget. Wow, hebat banget. Dan ini kita akan langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Ini ada, ini aja ya, langsung gua gabungin aja kali pertanyaannya ya. Oke. Boleh. Seperti apa sih komunitas yang bertumbuh, dan kira-kira apa pesan buat komunitas yang ada dan juga komsel-komsel atau kul yang sedang diikuti nih, atau yang kalau buat Albert dan Ciselvi mungkin yang sedang dipimpin sekarang gitu. Kira-kira apa sih pesan-pesannya juga buat mereka? Boleh langsung dijawab aja dari Ciselvi? Kalau aku sih kriteria ya. Salah satu kriteria komunitas yang bertumbuh itu, komunitas itu harus punya hubungan yang sehat. Kayaknya waktu itu aku pernah sharingin soal hubungan juga kan. Di Radiance gitu kan. Nah, itu tadi juga sempat dikutip sama Albert yang di Matius 22 itu bilang bahwa kita punya hubungan yang sehat. Aku bisa bilang bahwa hubungan itu harus vertikal dan horizontal. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dan juga ke sesama. Karena kita nggak mungkin ngasihin sesama kita tanpa kita mengasihi Tuhan. Hubungannya bakalan nggak sehat. Kita nggak akan bisa mengasihi teman kita secara murni, bisa terima dia apa adanya tanpa kita mengasihi Tuhan, tanpa kita ngerasain kasih Tuhan itu lebih dulu. Terus yang kedua tuh komunitas yang bertumbuh itu bicara soal komunitas yang orang-orang di dalamnya itu berubah dan berbuah. Kalau orang itu berbuah, pasti dia berubah dulu dalam dirinya, baru perubahan itu akan keluar, orang lain bisa ngelihat gitu, bahwa hidupnya itu menghasilkan buah. Ibaratnya pohon itu berbuah gitu kan. Dan pohon itu nggak bisa nikmatin buahnya sendiri, harus orang lain yang nikmatin buahnya itu. Sama dengan kehidupan kita gitu kan. Kita nggak bisa tuh cuma just bilang gue udah berubah kok, tapi orang lain nggak lihat buahnya kita gitu. Berarti hidup kita ya belum berubah. Jadi bagi aku sih komunitas yang bertumbuh itu yaitu harus punya hubungan yang sehat, dua arah, ke Tuhan sama sesama. Terus yang kedua itu komunitas yang orang di dalamnya itu berubah dan berbuah.
Terus kalau pesan-pesannya aku mau bilang buat Didengerin ini baik-baik ya. ini secara global aja ya, buat semua teman-teman Radiance, buat teman-teman yang ada di Cool, yang ada di Cool It Out, pokoknya semuanya lah. Aku bisa bilang bahwa we are family gitu. Kalian tuh nggak sendirian, kalian tuh punya keluarga yang terima kalian apa adanya dan care sama kalian. Terus kalian tuh spesial, kalian punya potensi, hidup kalian pasti berdampak. Dan aku mau tutup dengan ini kata-katanya Lit Out sih. Yes. Let your light shine. Jadi biar setiap orang-orang tuh ngelihat sinarnya kita gitu. Udah. Oke. Sekian. Boleh kita kasih applause bareng-bareng. Woo! Yeay. Dan selanjutnya ini mungkin langsung aja dijawab sama Albert. Seperti apa komunitas yang bertumbuh dan apa pesannya nih untuk komunitas atau Cool yang sedang diikuti sekarang? Boleh langsung dijawab? Kalau seperti apa komunitas yang bertumbuh semua udah dijawab sama Cisalvi. Ayat pegangan gue udah diambil Cisalvi. Oke, kembali jadi ya diambil. Jadi gue langsung aja ke pesan-pesan anak-anak yang gue pimpin. Entah itu yang gue pimpin atau yang bernaung di Radiance Community. Yes. Gue nggak mau berpatok kalau ini pesan cuma buat anak-anak komunitas gue dan lain-lain. Ini adalah anak komunitas Hore doang. Karena satu hal, Cool itu bukannya untuk menjadi pemecah belah, tapi untuk membuat kita lebih dalam lagi kenal satu sama lain. Radiance itu luas sekali, Radiance itu gede sekali, dan tiap Cool yang ada itu untuk membuat kita semakin dekat satu sama lain. Betul. Dan pesan apa yang bisa gue bilang? Pesan gue ada banyak. Sampai jam 12 kali ya. Waduh, jangan. Nanti lu nge-live sendiri. Jangan. Ya, canda. Yang ke satu, seperti yang udah Cisalvi bilang, kalian itu berharga. Yes. Kalian itu spesial. Kami sayang kalian semua. Gak peduli dengan kekurangan yang ada, gak peduli dengan kelemahan yang ada, gak peduli dengan gesekan yang pernah dialami. Kami sebagai pemimpin-pemimpin yang ada, kami sayang. Oke, boleh kasih tepuk tangan semuanya. Wow, oke. Bagus banget. Dan pesan-pesannya buat teman-teman Radiance, buat teman-teman Cool yang ada, boleh didengerin. Boleh ayo sama-sama kita bangun Cool kita sama-sama bangun Radiance buat lebih baik lagi. Dan mungkin ini udah mau di akhir dari podcast kita, dan gue bakal baca ini beberapa, ini tinggal sisa salam-salam aja nih, salamnya ada sedikit nih sisanya, gue langsung bacain aja ya. Ya. Ini ada dari Alvin Cahyadi lagi. Semangat malam ini. Wow. Semangat, kita harus semangat, tetap semangat walaupun udah malam ya, harus semangatnya tetap semangat yang baru. Terus tidur juga kenapa? Kalau tidur jangan semangat, gak bisa tidur nanti. Oh iya, kalau tidur jangan semangat, gak bisa tidur. Ego nanti yang ada. Terus ini ada dari The Ghost. Salam buat teman-teman riding di Radiance. Oke, siap. Ini anak-anak riding ini. Ini anak-anak riding sih ya. Ya, for your information, bagi kalian yang belum tahu, Radiance itu kalau corona ini nggak ada, mereka punya acara riding tiap hari Minggu. Nggak gitu ya, itu belum official kayaknya nanti ya mungkin ya. Terus kayaknya udah deh. Udah. Cuman ada yang ngasih applause. Ya tapi gue bersyukur banget buat podcast malam hari ini. Kayaknya banyak banget yang nonton. Dan ini komennya juga wow sampai numpuk banget. Gue juga sampai bacanya tadi gue nyari ini satu-satu. Wah ini hebat banget. Dan oke. Mungkin ini sebelum kita tutup podcast kita, ini ada beberapa pengumuman yang mau gue kasih nih, yang mau gue bacain buat teman-teman yang nonton. Oke, kita akan ngasih tahu nih bahwa kita harus hidup dalam sebuah komunitas. Bahwa ketika kita punya komunitas, kita bisa bertumbuh di situ dan kita juga bisa ngerasain namanya keluarga yang baru ada di dalam hidup kita, gitu istilahnya. Keluarga yang selalu bisa support kita juga. Selain keluarga yang ada di rumah tentunya ya kan. Nah, kita juga ada beberapa
cool nih yang tersedia di Radiance Community. Yang pertama ada cool hangout. Betul ya? Yeay, Ada cool iya. hangout itu setiap hari Jumat jam 7 malam Wah. di Taman Grisenda. Oke. Terus juga ada cool hore. Oh. Nah, ini hore. Hore. Albert. Yeay, Ini hore. setiap hari Jumat jam 7 malam. Betul ya? Di GBI Renewal ya? Betul. Selalu kan Betul. ikut komsel juga, selalu masa nggak? Oh iya. Oh iya, ya kan udah lama gak komsel, maaf ya. Saya bahkan udah lupa di jalanan Jakarta kayak gimana sekarang. Oke. Terus selanjutnya ada lead out dari Ci Selvi nih, leadernya. Oke. Tepuk tangan. Tepuk. Nah ini setiap hari Sabtu jam 7 malam juga di GBI Renewal, betul ya? Ya, betul. Dan ada juga Cool Shalom. Itu setiap hari Jumat jam 7 malam di Jelambar. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang mau kira-kira lebih tahu lebih ngenain cool yang ada, terus juga mungkin mau tahu kayak gimana coolnya. Teman-teman boleh langsung aja buat tanya-tanya, mungkin kalau ada yang mau nanya soal ibadah juga, soal Radiance Community, teman-teman boleh langsung DM Instagram kami aja di @radiance.community. Ada titiknya teman-teman ya, radiance.community. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info mengenai cool, mungkin juga ada yang mau tahu mengenai informasi ibadah kami, teman-teman semua boleh langsung DM aja ke Instagram kami. Dan mungkin ya sekian podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton hingga akhir. Saya Hansel dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih juga buat narasumber, buat Albert dan juga Ci Selvi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menjadi pemahaman baru buat teman-teman semua ya. God bless you semua teman-teman dan selamat God malam. bless. Bye.